Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai nikmat, termasuk nikmat kesehatan, kemudahan untuk melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya berupa puasa kita, salat tarawih kita, tilawah kita, sedekah kita, dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita berdoa apapun bentuk ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT dan kita mendapatkan balasan besar yang dijanjikannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara ibadah besar yang dijaga oleh Rasulullah SAW dan itu sangat disuruh kita untuk melakukannya di bulan Ramadan ini adalah berbagi kepada sesama. Salah satunya dalam bentuk misalnya memberi orang yang berpuasa itu berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman falahu ajru mislihi." Barang siapa yang memberi orang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka itu, ghaira annahu la yanqus min ajrihi, tetapi tidak mengurangi pahala orang yang berbuka itu. Ya, bayangkan kalau kita memberi berbuka 10 orang misalnya, maka kita akan mendapatkan pahala berbuka itu 10 kali. Dan apalagi kalau orang yang kita kasih berbuka itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka tentu akan kita mendapatkan pahala seperti pahala mereka itu. Mungkin pahala kita berpuasa ini kurang, hadirin. Kita berpuasa mendapatkan pahala yang kurang, tetapi ketika kita memberikan berbuka kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh misalnya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Di dalam kitab Uddatus Sabirin halaman 304, ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa fis sadaqati fawaid, kata beliau. Dalam berbagi itu banyak sekali faidahnya. Ya, fahiya taqi masari usu. Ya, bersedekah itu akan bisa menghalangi kita dari sesuatu yang tidak baik, dari musibah, dari penyakit, dari hal-hal yang tidak baik itu bisa terhalangi, tercegah oleh sedekah kita. Bahkan beliau mengatakan ada orang yang terlelap tidur di atas kasurnya sementara sedekahnya bergulat di langit untuk menghalangi musibah yang akan turun kepadanya. Wa tadfa'ul bala, kata, dan bisa juga mencegah bala. Wa tudfi'ul khati'ah, bisa menghapuskan ya kesalahan-kesalahan. Ada beberapa kesalahan yaitu dihapuskan oleh sedekah yang kita berikan. Wa tahfazul mal, wa tahfazu al mal, bisa menjaga harta kita. Ya, wa tajlibur rizqa, dan sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Dan ini jelas sekali seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang berbagi itu ya seperti orang yang satu biji, menanam satu biji. Ya, kemudian satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan melahirkan 100 biji. Ya. Dan bukan sampai di sana. Jadi satu biji itu menjadi 700 biji, bukan sampai di sana. Ada lagi lanjutannya, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kemudian Allah SWT lipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, jadi Allah SWT umpamakan seperti satu biji itu. Jadi ini maksudnya watajlibu ar-rizqa wa tafrahul qalb, yaitu menyenangkan hati. Ketika kita berbagi itu, kemudian orang
senang, masya Allah, itu akan merambat itu. Kesenangan orang itu akan berkembali kepada orang yang memberi itu. Dan ini diakui sekali oleh orang-orang non-muslim, ya. Mereka berbagi itu dan mendapatkan kebahagiaan. Dia lihat orang-orang yang dia bagi itu bahagia, maka dia ikut berbahagia. Ya, jadi kita sebagai orang muslim, ya, mestinya lebih termotivasi untuk berbagi ini, karena ketika mereka menerima apa yang kita beri itu, dan pasti mereka senang, bahagia, gembira mereka, bahagia mereka itu akan kembali kepada kita. Wa tujibu thiqah billah husnuzan bihi. Ini juga akan melahirkan husnuzan, thiqah kepada Allah. Ya, dia rela berbagi dari yang dia miliki itu dengan harapan nanti pasti Allah akan ganti. Ini bentuk thiqah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazkin nafs wa tanmiha, wa tuzakkin nafsa wa tanmiha. Melakukan tazkiyah, pembersihan, ya, jiwa, dan menumbuh suburkannya, ya, karena ketika orang itu berbagi, ya, dia akan terbersihkan hatinya, jiwanya dari sifat bakhil, kikir, egois, dan berbagai sifat-sifat buruk lainnya akan terhilangkan dengan dia mau berbagi kepada sesama itu. Kemudian wa tuhabbibul abdu ilallahi wa ila khalqihi. Nah, ini penting, yaitu menjadikan orang itu dicintai oleh Allah dan dicintai juga oleh manusia. Orang kalau senang berbagi itu pasti akan dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh manusia itu. Ya. Kemudian kata beliau, ya, wa tasturu lahu kullu aib. Nah, ini, ya, dengan berbagi itu Allah akan menutup aib orang itu. Kita ini saudara semuanya punya aib, punya uyub malah, ya. Nah, di antara yang bisa menutup aib kita itu adalah dengan kita berbagi kepada sesama itu. Kemudian kata beliau wa tazidu fil umur, menambah umur. Ya, Masya Allah, kita tahu hadisnya. Jadi semua yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini sebenarnya ada hadis-hadisnya, tapi dia ringkas. Ya. Wa tuzidul umur ini menambah umur. Ya. Di antaranya adalah menambah keberkahan umur itu. Dia sudah meninggal, tapi senang dia berbagi. Nanti orang akan mengenang dia. Ya, saya punya seorang guru syekh dulu di Universitas Islam Madinah itu, ya, namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti. Dia menciptakan ayahnya itu, ya, ketika ayahnya meninggal dunia, kemudian dimandikan, dibuka bajunya, ternyata di pundaknya itu, ya, terlihat ada bekas hitam, ada membekas di pundaknya itu. Nah, dan itu berbekas. Ya, jadi keluarganya itu nggak ada yang tahu kenapa seperti itu. Ya, nah, cuman ibunya mengatakan bahwa abahnya itu atau ayahnya itu setiap setelah selesai sholat isya, semua keluarga tidur, beliau itu keluar, ya, beliau keluar membagikan bungkusan-bungkusan gandum itu dan meletakkannya di setiap rumah orang fakir, orang janda-janda di Madinah itu. Nah, ketahuannya dari mana? Jadi ketika beliau meninggal, setelah meninggal kemudian mereka rame-rame bertanya, loh kenapa tidak ada lagi bungkusan depan rumah? Kenapa tidak ada lagi bungkusan? Ternyata itu adalah sedekah, ya, yang dilakukan oleh syekh itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa tastajlibu adiyatan nas. Nah, ini juga sangat penting sekali. Dengan kita berbagi itu orang akan mendoakan kita. Orang akan mendoakan kita itu. Didoakan, ya Allah, semoga berkah rezekinya, semoga sehat, semoga dimudahkan, semoga ini, Masya Allah. Ya, kemarin saya mendengar ceramah dari seorang syekh, ya, ini real hadirin, ya, bahwa ada seorang seorang Saudi di Riyadh itu, keluarga memiliki pembantu, ya, pembantu TKW, ya.
Nah, yang aneh di TKW ini, jadi ketika dia setiap kali dia masuk kamar mandi itu lama sekali, ya lama sekali. Nah, akhirnya penasarannya tuan rumah ini ditanyakan lah, ya, dipanggil, ya saya mohon maaf, saya tanyakan kenapa kamu setiap mau masuk kamar mandi itu kok lama sekali gitu. Nah kemudian ibu ini menangis ditanya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya ini mungkin mengganggu atau menyedihkan dan sebagainya. Kemudian TKW ini mengatakan begini, jadi dia baru berapa hari, jadi sebelum berangkat ke Saudi itu dia berapa hari melahirkan, ya melahirkan anak bayi. Nah kemudian kata beliau ada visanya keluar. Nah ini kesempatan kemudian tinggalkan bayinya dan berangkat ke Saudi ini. Nah dia masuk kamar mandi itu dia dia keluarkan ASI-nya itu. Karena kalau tidak dikeluarkan kan akan numpuk dan menjadikannya dia sakit itu. Jadi kemudian dia buang, dia keluarkan supaya dia tidak sakit gitu. Nah sekarang malah justru tuan rumah itu, majikannya itu yang menangis mendengar kisah itu. Kemudian dia langsung balik ke kamarnya, dia lihat tabungannya, dan kemudian dia langsung suruh anaknya mengambil di ATM, kemudian dia hitung, ya 2 tahun itu 24 bulan itu, ya kali, kalau sana biasanya 800 real gaji pertama itu. Nah itu dikalikan dengan 24, ya 24 kali. Kemudian mengatakan kamu ini saya belikan, ini kamu saya belikan tiket, ya. Kemudian kamu di gajinya 24 karena dia di akadnya itu 2 tahun akadnya. Nah, kamu nanti kalau misalnya kalau mau balik setelah menyusui anakmu besar, ya ini nomornya gitu. Nah, Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana bahagianya TKW ini dan mendoakan, ya Allah semoga sehat, semoga berkah, semoga ini, semoga ibu sehat. Inilah dia ini kan. Nah kebetulan saudara, ibu ini sebenarnya sedang diponis kanker di, kalau nggak salah di badannya itu, yang dia harus dioperasi beberapa hari berikutnya. Nah akhirnya TKW ini diantar ke bandara pulang. Nah kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, untuk dioperasi itu. Jadi sekalian dia dari bandara kemudian lewat rumah sakit itu. Kemudian begitu dioperasi, begitu diperiksa itu, kemudian dilihat hasil, sebelumnya kan diperiksa dulu, dilihat di lab itu, sampai teriak itu dokternya dan memanggil teman-temannya, Allahu Akbar, madha hadas, apa yang terjadi ini? Kok kemudian normal sekali, semuanya berfungsi dengan normal organ-organnya, dan kankernya itu kemudian menjadi jinak dan seperti tidak pernah sakit sama sekali. Apa yang kamu lakukan ini? Di mana kamu berobat? Di mana kamu ini? Nah sampai ribut di rumah sakit itu, dan sampai ini beliau mengatakan ya kalau memang seperti yang Anda sebutkan, ya saya pernah melakukan gini. Dan itu Hadratullah, saya pernah menerjemah satu kitab yang Dawu Mardakum Bisadaqat, obati orang-orang yang sakit dan kalian dengan sedekah, dan menyebutkan banyak sekali contoh-contoh real, ya setelah orang berbagi itu kemudian Allah balas dengan lebih jauh daripada yang dia berikan itu. Ini salah satu contoh yang terakhir yang saya dengar, dan sebenarnya hal seperti ini sering kita dengarkan. Nah itu ini adalah karena doa orang-orang yang kita berbagi, apalagi dia orang miskin, saudara, dia butuh. Kan kita dengar hadisnya, ya, yassara mu'sirin yassarahullah. Siapa yang berikan kemudahan, ya, memudahkan orang, urusan orang lain. Mungkin dia terlilit hutang, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, ya, untuk berbuka saja agak kesulitan, kemudian kita bantu dia, kita beri, kita berbagi, kan yassarahullah. Ya, fid dunia wal akhirah, Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirah. Kemudian beliau mengatakan wa tadfa'u ashabiha adzabal qubur, akan dihalangi oleh Allah dari azab kubur. Sedekahnya itu akan
menghalanginya dari azab kubur. Wa takunu alaihi zullan yaumal qiyamah. Ini semuanya ini ada hadisnya hadirin. Saudara, yaitu mereka akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Nanti orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Wa tashfa'u lahu indallah. Nanti sedekahnya itu akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang beliau sebutkan ini wa tuhawwinu alaihi syadaidud dunya wal akhirah, yaitu Allah akan memudahkan baginya permasalahan-permasalahan di dunia dan di akhirat. Satu janji Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, ma naqasa malun min sadaqatin. 3 hal yang saya bersumpah kata Rasulullah bahwa ma naqasa malun min sadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta itu karena disedekahkan, karena kita berbagi, ya mungkin saja dengan hitungan kita, kalau kita punya uang 1 juta kita berbagi 100.000, wah tinggal 900, itu hitungan kita. Tapi hitungan Allah SWT itu dikali 100 kali 900 dan Allah lipat gandakan. Kemudian Rasulullah bersumpah dalam hadisnya, ma naqasa malun min sadaqatin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, ini bisa kita manfaatkan untuk kita berbagi kepada sesama, ya, semampu yang bisa kita lakukan, ya, karena tentu itu di luar Ramadan yang saya sebutkan tadi atau yang kita bacakan dari kitab Udatus Sabirin karya Imam Ibnul Qayyim, ya, nah itu di luar secara umum, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk kita berbagi kepada sesama, dan mudah-mudahan Allah menerimanya dan membalasnya dengan yang berlipat ganda. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.